Tak dapat dipungkiri, bermain basket butuh tinggi badan yang mendukung. Memang pemain pendek juga masih bisa bersaing. Tapi, kalau badan Anda tinggi, Anda akan lebih diuntungkan. Ditambah lagi kalau Anda punya lompatan yang super tinggi, bisa dikatakan itu paket lengkap dari sisi fisik untuk jadi hebat dalam olahraga ini. NBA adalah liga basket tertinggi di dunia yang diisi oleh pemain dengan talenta basket terhebat juga dari seluruh dunia. Tapi pasti kalian penasaran, siapa sih pemain yang punya lompatan paling tinggi dalam sejarah NBA? Akan kami bahas dalam episode kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Gue harus kasih tahu dulu bahwa tinggi ring NBA adalah 305 cm dari lantai. Rata-rata tinggi pemain NBA sekarang adalah 198 cm. 8 cm lebih tinggi dari rata-rata tinggi pria Amerika, dan 34 cm lebih tinggi dari rata-rata tinggi pria di Indonesia. 198 cm itu adalah tinggi shooting guard bagi NBA. Oke, jadi kita langsung bahas ke pemain pertama, Zion Williamson. Pemain yang satu ini sebenarnya unik. Pemain Pelicans yang sempat All-Star 2021 dan hampir pasti masuk All-Star lagi musim ini, ternyata hanya punya dalam tanda kutip tinggi badan 198 cm, dimana itu adalah rata-rata tinggi posisi shooting guard. Tapi sekarang ia bermain di posisi power forward yang biasanya rata-rata bertinggi 2 meter lebih. Tapi jangan salah, ia sering membuli center-center lawan yang jauh lebih tinggi darinya, karena ia punya badan yang sangat kuat, besar, dan kekar. Banyak sekali highlight bullying Zion kepada lawannya yang sangat menarik dilihat. Tinggi badannya ketika ia menjulangkan tangan lurus ke atas adalah 262 cm. Di sisi lain, Zion juga punya tinggi lompatan 114 cm. Wow! Jadi bayangin kalau ia melompat sambil meluruskan tangannya ke atas. Tingginya mencapai 376 cm. Hampir 4 meter guys. Gak heran ia bisa melakukan dunk sambil melayang di udara. Terakhir yang ia lakukan saat melawan Suns di tengah game. Zach LaVine. Pemain Bulls sekarang yang sempat menang back-to-back dunk contest 2015 dan 2016 ini sudah tak diragukan lagi tinggi lompatannya. Dengan tinggi badan 196 cm di posisi shooting guard, ia punya tinggi lompatan 116 cm. Wow! Jadi ketika ia melompat saja tanpa menjulangkan tangan lurus ke atas, ia sudah mencapai tinggi 316 cm. 11 cm lebih tinggi dari ring basket. Hal itulah yang membuatnya banyak mencatatkan highlight dunk memukau di tengah game. Tak hanya punya lompatan yang tinggi, tapi ia juga pemain yang sangat hebat. Ia sudah 2 kali masuk All-Star, puncaknya musim 2020-2021 dengan raihan 27,4 poin per game. Ia juga jago menembak 3 angka, sempat di persentase 42% di musim itu, sangat tajam. Saat dunk contest, Space Jam dunk yang dilakukan pada 2015 serta free throw windmill dunknya pada 2016 yang sangat memukau, membuatnya mengalahkan saingan-saingannya. Spot Webb. Pemain bernama asli Anthony Webb ini pasti bikin kalian kaget. Siapa bilang untuk punya lompatan tinggi juga harus punya badan yang tinggi juga? Karena tinggi badan pemain ini hanyalah 168 cm. Wow, hanya 4 cm lebih tinggi dari rata-rata tinggi pria Indonesia. Dia adalah salah satu pemain NBA terpendek sepanjang sejarah. Tapi jangan salah, karena pemain ini bahkan pernah menang dunk contest NBA 1986. Mungkin kalian bingung, kenapa pemain sependek itu bisa masuk NBA? Well, karena Spot Webb juga diberi talenta yang sangat langka. Jadi meskipun ia pendek, tapi ia sangat cepat dan punya tinggi lompatan 117 cm. Wow! Bahkan ketika tingginya masih 160 cm, ia sudah bisa ngedang. Ia juga pemain yang sangat hebat. Puncak karirnya saat ia bermain di Kings musim 1991-1992 dengan raihan 16 points per game dan 7,1 assist per game. Jadi dia bisa jadi inspirasi buat kalian para pebasket yang merasa pendek yang ingin ngedang. Jason Richardson. Richardson juga terkenal sebagai dunker yang sangat hebat era 2000-an. Dengan tinggi badan 198 cm dan posisi shooting guard, ia punya tinggi lompatan 118 cm. Dia juga sering tercatat dalam highlight dunk di tengah game. Tak heran, ia sempat memenangkan back-to-back dunk contest NBA pada 2002 dan 2003. Tak hanya hebat ngedang, tapi performanya di lapangan juga sangat memukau. Puncak karirnya justru terjadi di awal karirnya saat ia bermain di Warriors, yaitu pada musim 2005-2006, di mana ia mencatatkan 23,2 poin per game.
Ia juga bagian dari tim We Believe Warriors 2007, di mana ia bersama Baron Davis membawa Warriors yang di peringkat 8 mengalahkan Mavericks di peringkat 1 saat ronde pertama playoff 2007. Padahal Mavericks punya MVP musim itu Dirk Nowitzki dan baru saja melaju ke final NBA tepat di musim sebelumnya. Namun sayang, dengan lompatan yang sangat tinggi dan raihan poin sebanyak itu, ia tak pernah terpilih dalam jajaran All-Star. Jadi mungkin ia salah satu pemain terhebat dalam sejarah NBA yang tak pernah terpilih All-Star. Dennis Smith Jr. Sayangnya, mantan pick nomor 9 pada NBA Draft 2017 ini memiliki karir yang merosot sekarang. Dengan tinggi badan yang terbilang undersized bagi seorang point guard yaitu 188 cm, ia menjadi lubang defense bagi timnya. Meskipun begitu, tinggi badannya ketika ia menjulangkan tangannya ke atas adalah 246 cm. Ditambah tinggi lompatannya adalah 122 cm. Wow! Itu artinya tangannya lebih tinggi 63 cm dari ring ketika ia melompat. Ia juga banyak membuat highlight dunk saat pertandingan di awal-awal karirnya, terutama 360 dunknya. Ia juga sempat 2 kali menjadi partisipan dunk kontes NBA 2018 dan 2019. Karirnya memang sangat gemilang di awal, dengan raihan 15,2 points per game di musim pertama dan masuk All-NBA Rookie Second Team 2018 di Mavericks. Namun sayang setelah itu, ia berpindah-pindah tim dan raihannya merosot drastis. Sekarang ia bermain di tim Charlotte Hornets, salah satu tim terburuk NBA musim ini. Michael Jordan, pemain terbaik sepanjang sejarah NBA ini, ternyata juga dianugerahi talenta lompatan tertinggi dalam sejarah NBA. Tak heran banyak orang yang menjulukinya basketball freak. Julukan yang diberikan bagi pemain-pemain yang dianugerahi talenta yang tak masuk akal. Misalnya hang time yang sangat lama di udara, atau lompatan yang terlalu tinggi, atau punya tinggi badan besar kekar namun cepat dan bisa menabrak semua pemain. Jordan punya tinggi badan 198 cm, persis seperti rata-rata tinggi pemain NBA sekarang, dan berposisi di shooting guard juga. Ia punya tinggi badan 268 cm ketika ia menjulangkan tangannya lurus ke atas. Dan tinggi lompatannya adalah 122 cm. Di sisi lain, ia juga dianugerahi telapak tangan yang sangat besar, di mana ia dikatakan memiliki tangan paling besar dalam sejarah NBA kalau dibandingkan dengan pemain-pemain yang tingginya sepertinya. Jadi tak heran itulah yang membuatnya bisa hebat dalam offense sekaligus defense. Jordan juga 2 kali memenangkan kompetisi dunk contest. Ditambah dengan mental yang tak mau kalah dan suka mengintimidasi, itulah yang membuatnya menang 5 kali gelar MVP, 6 kali Finals MVP, dan 6 kali juara NBA, serta dinobatkan sebagai pemain basket terhebat yang pernah hidup di dunia. Wilt Chamberlain. Kalau kamu sudah mengetahui background dan sejarah pemain ini, kamu akan merasa sangat kaget mendengar nama pemain nomor 1 di list ini. Dia adalah seorang center yang pernah mencetak 100 poin dalam satu game, rekor NBA. Tinggi badannya adalah 216 cm, sama seperti Shaq. Namun yang membuatnya bisa mendominasi di era itu adalah, selain karena belum ada tembakan 3 angka, ia juga punya lompatan yang sangat tinggi. Sebenarnya tak ada angka resmi berapa tinggi lompatan Chamberlain, karena era ia bermain sudah sangat lama, tepatnya era 60-an, era di mana NBA masih belum terkenal. Tapi banyak orang yang mengatakan tinggi lompatannya adalah 122 cm, bahkan bisa lebih. Ini lebih memukau daripada Jordan tadi, karena Wilt lebih tinggi 18 cm dari Jordan, tapi punya tinggi lompatan yang sama dengan Jordan. Selain jadi salah satu pebasket terhebat dalam sejarah NBA, sang 2 kali juara serta 4 kali MVP NBA ini ternyata juga atlet lompat tinggi dan lompat jauh. Jadi sangat besar kemungkinan ia memang punya lompatan setinggi itu kan? Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.